Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Yogi Nugroho dengan NIM G.331.25.0063 dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Semarang. Oke, kali ini saya mau mempresentasikan hasil kerja saya mengenai makalah pendidikan agama Islam yang bertema Sumber Hukum Islam Al-Quran. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Islam adalah agama yang syumul atau menyeluruh, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, sesama manusia, maupun alam semesta. Untuk menjalankan kehidupan yang menyeluruh ini, umat Islam berpedoman pada syariat Islam sebagai sumber hukum yang mengatur dan mengarahkan setiap aspek kehidupan agar sesuai dengan kehendak Allah. Dari berbagai sumber hukum Islam, Al-Quran menempati posisi tertinggi dan menjadi pedoman utama yang berisi ajaran tentang akidah, ibadah, akhlak, dan hukum. Sumber hukum lainnya seperti hadis, ijma, dan qiyas yang selalu merujuk dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan 1, bagaimana kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Rumusan 2, apa saja kategori isi hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Rumusan ketiga, bagaimana fungsi Al-Quran dalam penetapan hukum baik secara khoti maupun zani. Oke, kita masuk ke tujuan. Tujuan 1, untuk menjelaskan kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam pertama. Untuk tujuan kedua, untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi kategori isi hukum atau i'tiqadiyah. Yang tujuan ketiga, untuk menguraikan fungsi Al-Quran dalam penetapan hukum istinbat. Ini dia pengertian dan kedudukan. Fondasi utama dan sumber tertinggi ajaran Islam, memahami definisinya secara mendalam serta kedudukan yang tak tergantikan sebagai sumber hukum adalah hal yang fundamental bagi setiap muslim dan pelajar syariat. Definisi kata Al-Quran berasal dari bahasa Arab, dari kata dasar khoro yang memiliki dua arti. Yang pertama membaca atau qiraah, yang kedua menghimpun atau mengumpulkan jama'. Sifat autentik dan kemukjizatan Al-Quran. 1. Sifat mutawatir berarti berturut-turut dalam ilmu hadis yang periwayatan Al-Quran yang disampaikan oleh dari banyak jamaah dari awal hingga akhir, yang menurut kebiasaan mustahil mereka semua bersepakat untuk berbohong. Kedua ada sifat ijaz atau kemukjizatan yang bersifat abadi dan terus menerus dan memiliki aspek luar biasa yang tidak mampu ditiru atau ditandingi oleh manusia dan jin meskipun. Aspek ijaz Al-Quran mencakup 3. Yang pertama ada ijaz bayani, yaitu atau sastra. Yang kedua ada ijaz tasyri'i atau hukum. Yang ketiga ada ijaz ilmi atau ilmu pengetahuan. Kedudukan Al-Quran penetapan hukum. Al-Quran menempati posisi sumber hukum yang pertama, berfungsi menjelaskan dan menetapkan hukum yang tidak disebutkan secara detail oleh Al-Quran. Kedudukan ini ditegaskan secara eksplisit untuk memerintahkan umat Islam buat selalu merujuk kembali kepada petunjuk Allah dan Rasul-Nya ketika perselisihan perdebatan pendapat. Dasar ayat Quran Surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya. Oke, kita masuk klasifikasi isi pokok hukum. 1. Hukum i'tiqadiyah, ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala secara rohaniyah. Hukum ini pada dasarnya berfokus pada keyakinan yang wajib diyakini oleh setiap mukallaf. Yang kedua ada hukum akhlakiyah, ketentuan yang mengatur tentang sikap dan perilaku batin manusia, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dalam hubungan dengan sesama manusia. Yang tiga ada hukum amaliyah, ketentuan yang mengatur amal perbuatan lahiriah seorang mukallaf dalam kehidupan sehari-hari yang ditimbang dan percaya syariat. Berikut pokok-pokoknya. Pokok hukum i'tiqadiyah. 1.
keyakinan pada Allah mengesahkan Allah dalam rububiyah. 2. Keyakinan pada Rasul-Rasul, mempercayai Nabi Muhammad SAW dan Rasul-Rasul sebelumnya. Yang kedua ada pokok hukum akhlakiyah, hubungan dengan Allah, ikhlas dalam beribadah, syukur, sabar, menghindari riya atau pamer, dan sombong di hadapannya. Hubungan dengan sesama, kejujuran, amanah, adil, rendah hati, dan berkata baik. Yang ketiga ada hukum amaliyah, dibagi menjadi 2 subkategori. Yang pertama ibadah atau hukum khusus yang mengatur antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan dalam ibadah bersifat tauqifi sehingga harus dilaksanakan dengan tuntunan yang ditetapkan. Yang kedua ada hukum muamalat atau hukuman sosial yang mengatur antara manusia dengan sesama manusia. Ruang lingkup hukum ini lebih luas sesuai dengan perkembangan zaman, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syarat. Fungsi Al-Quran menetapkan hukum. Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala memiliki kedudukan fundamental dan primer dalam hukum Islam atau istinbat. Istinbat adalah proses pengalian dan perumusan hukum syara dari dalil-dalil yang terperinci. Pertama, sumber hukum primer dan tertinggi. Kedua, penetapan prinsip-prinsip umum atau kuliat. Yang ketiga ada ketetapan hukum yang jelas atau ahkam khoti. Oke, berikut kesimpulan. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama, utama dan tertinggi karena ia adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang terjamin keasliannya dan menjadi pedoman hidup abadi. Dalam penetapan hukum Al-Quran menjadi landasan utama yang menetapkan prinsip-prinsip umum syariat seperti keadilan dan larangan kezaliman, serta memuat hukum-hukum yang pasti atau khoti. Meskipun demikian, Al-Quran berfungsi secara sinergis dengan sunnah Nabi yang menjelaskan dan merinci hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.